Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku kelas 4 yang hebat? Ketemu lagi dengan Bu Ula dalam pembelajaran fikih kelas 4 bab 2 akil balik. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Ula menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah like and subscribe video pembelajaran ini agar Bu Ula lebih semangat. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada video kali ini kita akan belajar mengenai masa akil balik pada laki-laki dan perempuan. Sudah siapkah kalian? Yuk kita mulai. Anak-anakku, kita belajar mengenai akil balik. Sudah tahukah kalian apakah arti akil balik? Akil balik berasal dari dua kata, yaitu akil atau akala berarti mengetahui, sedangkan balik atau balago berarti sampai. Akil balik menurut istilah adalah orang yang sudah mencapai batasan dalam usia tertentu atau seseorang yang mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Biasa disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang yang tersebut diwajibkan untuk melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, setelah mengetahui apa pengertian dari akil balik, maka pembahasan selanjutnya adalah tanda-tanda akil balik. Seorang anak yang mencapai akil balik memiliki tanda-tanda yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sempurnanya, masa akil balik pada laki-laki minimal berusia 15 tahun. Sedangkan pada perempuan minimal berusia 9 tahun. Dari pernyataan tersebut, maka timbul pertanyaan mengapa usia sempurna akil balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Tanda-tanda akil balik yang pertama adalah ihtilam. Ihtilam adalah tanda akil balik untuk laki-laki, yakni keluarnya air mani baik disengaja maupun tidak disengaja. Biasanya disebut mimpi basah. Laki-laki mengalami ihtilam atau mimpi basah terjadi pada usia 15 tahun. Jadi, jika seorang anak sudah mengalami ihtilam, maka segala kewajiban untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ihtilam termasuk dalam hadas besar, maka wajib mensucikan diri dengan melakukan mandi besar atau junub. Yang kedua adalah haid atau menstruasi. Haid merupakan tanda akil balik untuk perempuan, yakni darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Sama halnya jika laki-laki mengalami ihtilam, wajib melakukan mandi besar atau junub, maka perempuan juga wajib melakukan mandi besar atau junub jika telah mengalami menstruasi atau haid. Waktu haid dialami perempuan umumnya selama 6-7 hari dan maksimal selama 15 hari. Jika darah yang keluar lebih dari 15 hari atau masa maksimal, maka disebut dengan istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan, yaitu haid dan melahirkan. Maka istihadah bukan merupakan bagian dari darah haid. Nah, setelah kalian mengerti apa arti dari ihtilam dan haid, selanjutnya kita bahas mengenai hal-hal yang dilarang saat ihtilam dan haid. Yang pertama kita bahas adalah hal-hal yang dilarang bagi seorang laki-laki yang telah mengalami mimpi basah. Bagi laki-laki yang telah mengalami mimpi basah atau ihtilam, sebelum dia bersuci dengan mandi besar atau junub, maka dilarang melakukan hal-hal ibadah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, dan yang terakhir iktikaf. Jadi apabila seseorang sudah bersuci dan melakukan mandi besar, maka boleh melakukan keempat hal tersebut. Yang kedua adalah hal-hal yang dilarang
dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Antara lain, yang pertama adalah sholat, puasa. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa wajib yang ia tinggalkan pada hari lain. Namun berbeda halnya dengan laki-laki yang telah mengalami ihtilam. Bagi seorang laki-laki yang telah mengalami ihtilam namun belum bersuci, tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Jadi apabila seseorang tidur dalam kondisi belum bersuci dan bangun setelah subuh, maka puasanya tetap sah meskipun ia belum bersuci. Yang ketiga adalah tawaf, keempat menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, dan kelima iktikaf. Setelah perempuan mengalami masa haid atau bersihnya darah haid, maka diwajibkan untuk segera bersuci dengan mandi besar. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa menjadi akil balik adalah sebuah titik awal kita diwajibkan untuk menjalankan kewajiban agama serta titik awal dosa kita diperhitungkan. Nah, anak-anakku kelas 4 yang hebat, untuk mempersiapkan diri menuju akil balik, maka seharusnya kita mulai memperbaiki diri dengan cara membiasakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.